Halo, ini merupakan video untuk menentukan reliabilitas item soal menggunakan Kuder-Richardson atau KR20. Nah, rumus untuk reliabilitas soal tersebut bisa dilihat pada bagian kanan ini ya. Jadi simbolnya adalah R11 dan di dalamnya ada K, ada SB, ada P, dan Q. Nah, nanti untuk mencari nilai dari reliabilitas ini, maka saya sudah membuat sebuah tabel kecil seperti ini ya, yang akan kita lengkapi menggunakan perhitungan kita dengan bantuan Excel di sini. Jadi di sini terdapat 12 peserta didik yang telah mengerjakan soal. Soal tersebut terdiri atas 10 soal pilihan ganda dan skor dari tiap peserta didik itu di tiap soalnya telah dituliskan. Jadi misalnya di sini Ani nomor 1 itu benar karena dia mendapatkan skor 1. Selanjutnya Ani di nomor 2 tidak bisa menjawab soal sehingga skornya 0. Begitu juga di soal nomor 6, dia tidak bisa menjawab makanya dia mendapat nilai 0. Skor 0 gitu ya. Jadi pertama kita tentukan dulu jumlah peserta didik yang menjawab soal dengan benar. Di soal nomor 1 ini kira-kira ada berapa banyak peserta didik yang bisa menjawab ya. Kita tulis sama dengan count if. Jadi kita hitung berapa banyak yang di sini yang peserta didik yang jadi di sini kita menghitung jumlah peserta didik yang mendapatkan skor 1 pada soal nomor 1 gitu ya. Count if, buka kurung kan tadi sudah, terus kita blok range-nya, terus habis itu kita kasih koma untuk pemisahnya. Yang kita hitung adalah 1, makanya kita tulis 1 terus tutup kurung, enter. Nah, berarti ada 10 peserta didik yang tidak bisa menjawab soal nomor 1. Kalau sudah, untuk untuk sel-sel berikutnya, kotak-kotak yang berikutnya itu bisa kita tarik saja. Jadi kursornya kita dekatkan ke tanda sini, selanjutnya kita klik dan kita tarik. Oke. Nah, selanjutnya kita cari nih jumlah peserta didik yang menjawab dengan salah. Berarti masih sama dengan count if, buka kurung. Range-nya juga masih sama karena kita cari di sini untuk soal nomor 1 dulu. Nah, kriterianya kalau tadi 1 sekarang 0. Jadi menghitung berapa banyak skor 0 yang ada di atas sini. Kan tadinya dia tidak bisa menjawab. Kita enter 2. Berarti ada 2 peserta didik yang tidak bisa menjawab soal dengan benar. Ini udah sesuai ya, karena tadi jumlah peserta didiknya seluruhnya itu ada 12. Jadi 10 bisa menjawab soal nomor 1, 2 orangnya tidak bisa menjawab soal nomor 1. Kalau sudah kita tarik lagi. Dekatkan ke tanda hijau itu, selanjutnya ini kita tarik. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari proporsi. Nah, kalau proporsi berarti kita bagi dengan jumlah seluruh peserta didik. Jadi, proporsi yang menjawab dengan benar adalah kita tulis sama dengan, kita pilih kotak yang nomor 10 ini tadi, yang jumlah peserta didik yang menjawab benar. Selanjutnya kita bagi dengan jumlah seluruh peserta didik, yakni 12 orang. Enter. Berarti di sini ada 0,8 peserta didik yang menjawab dengan benar proporsinya. Kita tarik lagi. Di soal nomor 1 ya. Nah, di soal nomor-nomor berikutnya juga akhirnya bisa dituliskan. Kalau yang salah gimana? Sama dengan, tapi sekarang kita pilihnya kotak yang salah tadi. Terus kita bagi dengan 12. Kita enter. Dan ini kita klik lagi, kita dekatkan kursornya, kita tarik, lepas. Nah, jadi sudah lengkap, nilai P dan Q sudah dapat. Cuman di sini yang dicari adalah sigma PQ. Sigma itu adalah jumlah PQ. PQ itu maksudnya perkalian P dan Q. Jadi P dan Q akan dikalikan dulu. Selanjutnya hasil dari perkalian itu kan tiap soal akan punya hasil perkaliannya, itu harus dijumlahkan. Jadi di sini di kotak bawah ini saya sediakan kolom untuk mengalikan P dan Q. Jadi kita kasih sama dengan P-nya yang di atas ini akan dikalikan itu tanda bintang, pakai shift 8 gitu ya. Terus tekan kotak berikutnya, kita enter.
Kalau sudah, ini kita tarik lagi seperti tadi. Nah, jadi sudah nampak ya hasil perkalian P dan Q-nya untuk tiap soal. Tapi karena yang dicari adalah jumlah, maka di sini kita berikan, mungkin bisa di ujung saja atau di bawahnya deh di sini. Jadi sigma, saya copy di sini aja, tadi sudah saya tulis. Sigma PQ itu kita dapat dari sama dengan sum. Sum ini rumus untuk menjumlahkan. Yang mana yang mau kita jumlahkan? Berarti kita pilih kotak yang mau kita jumlahkan. Oke. Selanjutnya kalau sudah, kita beri tanda kurung, kita enter. Nah, berarti penjumlahannya adalah 2,2. Oke. Sekarang kita sudah mencari sigma PQ. Kita masukkan sigma PQ itu di sini. Kita tulis sama dengan, baru kita klik hasil tadi. Enter. Kenapa saya tidak menuliskan langsung? Karena dikhawatirkan kalau dituliskan langsung itu berarti kita nanti membulatkan secara sendiri gitu ya. Sedangkan ini belum selesai ternyata rumusnya. Jadi lebih baik kita ambil pakai cara sama dengan tadi. Jadi sama dengan baru kita masukkan, kita pilih hasil perhitungannya, selanjutnya kita enter. Gitu. Nah, selanjutnya untuk K. K ini adalah jumlah item soal. Item soalnya ada berapa? Udah jelas ya, ada 10. Jadi ini kita tuliskan manual saja. Kalau SB itu adalah standar deviasi. Kita cari pakai rumus saja. Jadi salah saya. Berarti harusnya tadi ini kita berikan satu space. Akan kita hitung lagi dulu jumlah skor peserta didiknya untuk menentukan standar deviasi ya. Jadi di sini saya akan cari dulu An ini jumlah skornya berapa, Anto dan seterusnya ya. Kita cari sama dengan sum. Ini kita jumlahkan dulu. Nah, sum terus buka kurung, kita blok tadi ya, yang daerah yang mau kita jumlahkan, kita tutup kurungnya dan kita tekan enter di keyboard. Selanjutnya ini kita tarik ke bawah. Oke. Kalau sudah, ini kita akan mencari SB kan tadi ya. SB itu rumusnya adalah sama dengan, berarti kita dekatkan kursornya ke sini baru kita tekan ya. Kita pilih kotak ini sama dengan STD. Nah, ini kita pilih yang mana? Yang ini. STDEV PA. Oke. Selanjutnya kita pilih daerah yang ini yang tadi kita barusan hitung. Oke, kalau sudah kita tutup kurung, kita enter. Oke, ini dapat standar deviasinya. Di bawahnya ini kita perlu cari SB kuadrat karena di soal itu yang pakainya SB kuadrat. Jadi ini sama dengan nilai tadi itu kita pangkatin 2. Jadi kita tekan shift terus di angka 6. Jadi bentuknya kayak pangkat gitu ya, memangkatkan terus 2 karena dikuadratkannya pangkatnya 2. Selanjutnya kita enter. Oke, berarti nanti dia akan mengoperasikan angka ini tadi menjadi pangkat 2-nya gitu. Kalau sudah, kita lengkapi lagi keseluruhan ini. Sekarang di bawahnya K dibagi K kurang 1. Itu dapat dari mana ini? Jadi operasi yang ini. Oke. Nah, sekarang K. K-nya berarti jumlah item sama dengan 10 dibagi K kurang 1. Berarti 10 kurang 1, 9. Kita enter. Oke. Berikutnya, di bawahnya lagi SB pangkat 2 dikurang sigma PQ. Nah, ini itu sesuai dengan rumus yang ini nih. Yang bagian atas. Jadi, di sini sama dengan SB pangkat 2 ini dikurang sigma PQ ini. Kalau sudah kita enter. Selanjutnya, nah ini apa nih? Dibagi SB pangkat 2. Jadi saya berupaya menyelesaikan soal ini, rumus ini, tapi saya cicil. Pertama saya kerjakan yang ini tadi ya, yang K per K-1 yang di sini. Selanjutnya, yang ini tadi saya selesaikan yang atas SB ini dikurang ini, itu di sini. Selanjutnya, yang di bawah ini apa maksudnya? Setelah dia dikurang, itu kan dibagi sama SB kuadrat.
Jadi makanya di sini saya mau ngerjakan di sini. Gitu. Jadi saya tulis sama dengan ini akan dibagi dengan SB pangkat 2. Kita enter. Oke. Nah, dari hasil ini kita kan mau cari R11. Fungsinya kita bagi-bagi tadi supaya di R11 itu kita tidak menuliskan rumus yang panjang. Karena rumus yang panjang itu khawatir ada kesalahan dengan penulisannya, terutama pada teman-teman yang masih pemula dalam Excel. Jadi, karena kita sudah bagi-bagi yang tadi, kita sudah menentukan nilai yang ini tadi itu dari sini kan ya. Selanjutnya yang ini keseluruhannya dikurang dan hasil baginya itu dari yang ini. Selanjutnya bisa kita kalikan saja. Berarti ini dikali dengan ini, gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini sama dengan yang ini tadi dikali berarti shift 8 untuk menghasilkan bintang. Terus habis itu dikali yang hasil ini tadi. Kita enter. Nah, nilai reliabilitasnya angkanya itu adalah 0,42954. Bagaimana kita akan menginterpretasikannya? Berikut akan saya jelaskan. Oke, di sini saya sudah coba mengcopy ya tabel interpretasi reliabilitas soal. Jadi sebenarnya terdapat perbedaan nih. Ada yang melihat reliabilitas tersebut dari satu angka. Jadi kalau misalnya lebih dari 0,7 baru dikatakan instrumen tersebut reliable. Tapi ada juga pengelompokan berdasarkan kategori seperti ini. Kalau berdasarkan yang ini, itu berarti 0,42 ini termasuk dalam cukup atau sedang, karena nilainya di antara 0,40 dan 0,60. Nah, tapi biasanya dengan tingkat reliabilitas sebegini itu perlu ditingkatkan lagi. Jadi sebenarnya perlu direvisi ulang soalnya dan mungkin diuji coba kembali supaya dihasilkan reliabilitas yang lebih tinggi. Kalau nanti soal ini digunakan untuk penelitian, khawatirnya tidak dapat memberikan hasil yang ajak dan maksimal seperti itu ya, dan dapat dipercaya. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat menganalisis item soal.